Oke. Saya di semester ini ditugaskan untuk mengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2. Sebelum kita mulai ke materi, kita terlebih dahulu perkenalan ya. Banyak hal yang memang kita nggak bisa hindari, terutama jarak. Jarak kita hanya dapat berinteraksi dari dunia maya nih. Jadi ya barangkali teman-teman semua bisa menyalakan videonya, ada yang sambil kerja atau sambil nggak masalah. Selagi bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti. Tapi kalau memang benar-benar tidak memungkinkan menyalakan videonya, ya silakan, nggak masalah. Biar sedikit banyak Bapak bisa lihat wajah teman-teman. Jadi siapa tahu kan Bapak lagi keluar kota atau kemana ketemu, ya ini tahu namanya tapi nggak tahu wajahnya gitu. Partisipan sudah 30 dari ini akuntansi kelas AK1 itu ada 60 mahasiswa. Ini alhamdulillah sudah hadir 32. Mudah-mudahan yang lain bisa ikut hadir, kalaupun tidak nanti bisa disempatkan di waktu yang akan datang. Karena memang basic teman-teman mungkin banyak yang kerja, sehingga tidak selalu bisa mengikuti. Itu. Saya bisa memahami, karena sesuai dengan visi kampus kita di Universitas Siber Asia, kampus merdeka yang memang menerima teman-teman mahasiswa yang bisa kuliah sambil bekerja. Itu apresiasi yang luar biasa. Kalau zaman saya dulu nyari kampus bisa sambil kerja itu agak sulit karena basicnya masih tatap muka. Ini salah satu hikmah yang mungkin kita bisa ambil dari adanya corona. Kegiatan dunia maya melesat manfaatnya gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya dan manfaat untuk kita. Jadi ke depan kita bisa berinteraksi lebih banyak. Nih kalau saya perhatikan, makanya saya panggil teman-teman itu, ada yang mungkin seperti Bapak Dai Salwindu. Nah, kalau saya perhatikan secara pengalaman kayaknya lebih banyakkan Pak Dai Salwindu, karena kayaknya lebih dulu sekolahnya dibandingkan saya kayaknya. Tapi mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar. Itu kemudian ada Mas Hendra yang dari awal standby di video kameranya. Mudah-mudahan sehat terus dan lancar. Terutama biasanya yang jauh itu kendalanya di jaringan. Di kejadian di semester lalu, di semester ganjil itu, ada yang dari Papua, memang jaringannya luar biasa, agak susah katanya. Ya, tapi komunikasi yang baik sehingga bisa kita sama-sama carikan solusinya untuk mengikuti perkuliahan seperti itu. Kemudian kita bisa bahas pertama, di grup itu saya sudah di dalam kolom chat, saya sudah memberikan link untuk mengikuti tautan untuk bergabung di grup WA. Tujuannya apa? Grup WA itu memudahkan kita komunikasi, karena di LMS itu ketika ada pesan, ada aktivitas, itu memang tidak ada notifikasi, ya. Jadi nggak ada seperti WA ketika ada pesan dia bisa bunyi gitu, nggak. Sehingga LMS itu kita bisa tahu ketika kita membuka LMS tersebut. Maka barangkali ada yang kelewatan atau kelupaan, kita bisa saling mengingatkan melalui WA group seperti itu. Saya juga mohon diingatkan kalau saya kelewatan video conference-nya, memang sudah jadwalnya, tetapi saya belum hadir. Ya, barangkali lupa, mohon teman-teman semua bisa
ikut mengingatkan saya seperti itu. Kemudian di semester ini kita perlu sama-sama ketahui sistem kuliah. Mungkin yang sudah lama, yang udah lebih dulu kuliah mungkin sudah tahu sistem perkuliahan kita di Unsia. Nah, khususnya prodi akuntansi. Nah, ini terlebih dahulu saya kasih gambaran biar teman-teman tidak salah menafsirkan sistem perkuliahan kita. Mungkin di dalam pensaku juga sudah sedikit banyak, tapi mengulas biar lebih jelas lagi. Sistem perkuliahan kita full online, ya. Full online itu dalam arti memang semua aktivitas itu kita lakukan secara online. Media yang kita gunakan itu LMS dan sistem akademik atau SIAKAP, ya. Itu yang media yang kita gunakan. Kemudian untuk video conference itu kita gunakan Zoom. Seperti itu. Alhamdulillah kapasitasnya memang di akademik dari kampus memang sudah disediakan untuk kapasitasnya maksimal 100 sih memang. Sedangkan di akuntansi itu mahasiswa barunya ada sekitar 150. Sehingga maksimal itu bisa 100. Itu. Kemudian kapasitas waktunya unlimited, tidak terbatas. Kemudian bagaimana poin penilaian untuk absensi? Ini teman-teman perlu pahami. Tadi udah ada yang ngejapri saya lewat WA untuk bagaimana sih Pak saya ngisi absensinya gitu. Nah, itu pertanyaan bagus sih sebenarnya karena ada mungkin barangkali teman-teman sudah tahu gambaran sistem absensinya gimana. Udah ada yang tahu barangkali sedikit? Kalau memang masih belum tepat, saya akan lengkapi gitu. Silakan. Ada? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Belum. Ya, nih saya kasih gambaran bahwasanya perkuliahan kita karena basicnya online, medianya LMS. Jadi teman-teman semua akan tercatat hadir ya. Akan tercatat hadir. Ada beberapa kriterianya. Di dalam LMS itu ada yang namanya video pembelajaran. Video pembelajaran itu ketika teman-teman lihat atau review secara lengkap, artinya sampai selesai, itu akan tercatat teman-teman ada aktivitas dalam kelas. Ini LMS ini, karena kita online, LMS itu jadi kelas kita. Ya, jadi ketika teman-teman melihat video sampai selesai akan tercatat dalam LMS secara otomatis teman-teman sudah melihat video. Itu. Kemudian teman-teman bisa melihat PPT atau PowerPoint. PowerPoint itu teman-teman situ ada kolom download. Kolom download ketika teman-teman download juga akan tercatat sudah mendownload di dalam LMS. Dan jangan lupa juga dilihat PPT-nya, bisa dilihat langsung ya, tanpa di-download bisa, di-download juga boleh. Dan ketika download lebih bagus karena ada catatan dalam laporan itu bahwa mahasiswa sudah mendownload. Kemudian yang selanjutnya mengikuti video conference. Nah, seperti saat ini ketika teman-teman sudah join di dalam Zoom, dalam LMS ini, ikut Zoom, maka tercatat kehadirannya untuk Pikon di dalam LMS secara otomatis. Itu. Satu lagi, mengisi kolom chat atau kolom diskusi. Kolom diskusi itu ya nggak ada standarnya sih, teman-teman harus ngomongin apa. Tapi yang jelas, ketika teman-teman mengisi entah menyapa atau memberi salam dan lain sebagainya, atau bertanya kaitannya dengan PPT atau video, maka itu juga akan tercatat dalam LMS. Nah, komponen-komponen inilah yang nanti jadi laporan untuk dosen menganggap mahasiswa itu hadir apa enggak. Itu. Kalau kehadirannya dari aktivitas baik itu Pikon, mereview video,
kemudian melihat PPT, mendownload, mengisi kolom chat atau diskusi. Ketika itu semua terisi, maka akan dianggap hadir. Nah, Pak, gimana kalau kita nggak bisa ikut pikon? Nah, barangkali teman-teman ada yang berpikiran seperti itu. Kalau seandainya kita benar-benar nggak bisa ngikut, sehingga dianggap tidak hadir. Nggak harus seperti itu mengambil kesimpulannya. Pikon ini salah satu alternatif. Alternatif ketika teman-teman ingin berdiskusi secara langsung dengan dosen. Di sini di pengantar akuntansi 1 ada saya berinteraksi secara langsung, bisa ikut dalam pikon, itu lebih bagus. Tapi andai pun nggak bisa ikut, teman-teman ini kan sudah terekam sama saya. Nanti teman-teman bisa melihat videonya saja. Nanti videonya saya upload lagi di dalam LMS, dan itu dianggap mengikuti pikon. Nanti kan yang memberikan penilaian hadir atau tidak itu kan saya sendiri gitu. Jadi ketika ada aktivitas, maka dia sudah mereview video walaupun dia nggak ikut pikon, tapi video pikon dia udah review, Bapak anggap dia mengikut pikon seperti itu. Itu gambaran untuk kehadiran. Ya. Kemudian ada tahapan ini saya sampaikan nih, saya share screen dulu. RPS. Sebentar. Oke, teman-teman udah muncul? Ya. Ini gambaran tentang aktivitas kita selama 1 semester. Ini RPS ini jalan. Jalan. Oke. Nah, ini pertama RPS memuat ranah sikap. Jadi selama perkuliahan, selain kehadiran, ada poin-poin lain yang memang menjadi penilaian masing-masing dosen. Artinya bukan saya saja yang memberikan penilaian, dosen-dosen yang lainnya juga sama menambahkan poin-poin penilaian lainnya. Seperti sini ranah sikap. Ya, sikap yang dimaksud ya teman-teman mahasiswa, saya rasa nggak terlalu susah menerjemahkan kalimatnya ya. Di sini ranah sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Artinya walaupun teman-teman bekerja sendiri sambil bekerja kuliah gitu, artinya tanggung jawab itu bisa berjalan secara baik dengan baik, walaupun harus diimbangi antara keduanya. Itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa diseimbangkan. Kemudian dapat bekerja sama dengan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, kalau ini kan saya memang tidak bisa menilai teman-teman untuk di lingkungan sekeliling tempat teman-teman kerja atau tinggal. Tapi saya menilai di lingkungan kita belajar. Artinya di ruang kelas kita di LMS ketika saling peduli dengan temannya antar teman. Kenapa? Pada saat kita kuliah itu kan perasaannya pasang surut, dalam arti kalau lagi semangat ya mungkin full semangatnya. Tapi ada kalanya kita mulai capek kerja sehingga kuliahnya mulai turun semangatnya seperti itu. Nah, saling mengingatkan satu sama lain itu juga merupakan penilaian untuk kepekaan terhadap sosial gitu. Jadi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa saya gitu, kuliah masuk bareng-bareng, prinsipnya usahakan semaksimal mungkin bisa lulus juga bareng-bareng. Gitu. Walaupun mungkin teman-teman di sini nggak kenal secara tatap muka, tapi mudah-mudahan bisa akrab di dalam pertemanan media sosial. Nanti suatu saat ya mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, pandemi sudah lewat, kita lebih leluasa lagi, nanti kita bisa atur schedule untuk bisa ketemu. Tapi walaupun agak susah karena jarak yang memang teman-teman ada yang dari
Indonesia bagian timur, sedangkan saya sendiri dari Indonesia bagian barat. Nah, itu juga agak susah memang, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa peduli teman-teman antar teman-teman sama teman-teman mahasiswa gitu. Kemudian menginternalisasi nilai, norma, etika akademik. Jadi ya nilai, kalau teman-teman mengikuti poin-poin penilaian nanti akan saya jelaskan di bawah. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami itu, ya itulah sistem perkuliahan yang kita miliki di Unsia. Kemudian norma ya secara umum kita mengikuti norma yang ada di kita, budaya kita sebagai orang Indonesia. Kemudian etika akademik, ya mungkin di sini teman-teman ada yang lebih senior dari saya gitu, dari umur. Tapi kita secara akademik ya kita saling menghargai satu sama lain gitu. Kalau bicara ilmu, mungkin ada teman-teman yang memang secara pengalaman keilmuan lebih dahulu gitu, tapi ya itulah etika akademik yang memang kita tetap harus jaga gitu. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat ranah topik perlakuan akuntansi. Nah, kita akan membahas selama 1 semester itu perlakuan akuntansi untuk piutang. Tadi juga sudah lumayan di grup ada yang bertanya, belum mulai kuliah Pikon, tapi sudah ada yang bertanya masalah piutang, kemudian PSAK dan lain sebagainya. Wah, luar biasa itu semangat. Mudah-mudahan semangatnya di awal sampai akhir bertahan. Itu. Jangan sampai di awal semangat full, tapi di akhir mulai menurun. Kemudian selanjutnya perlakuan akuntansi aset tetap berwujud. Nah, ini juga kita menjadi pembahasan kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian perlakuan akuntansi, kewajiban lancar. Nah, perlakuan akuntansi untuk perseroan terbatas atau accounting for corporation. Ya, ini pembahasannya. Kita lanjut. Keterampilan umum, kaitannya dengan materi perkuliahan pasti mampu menjelaskan akuntansi, piutang dan lain sebagainya, sampai dengan ke poin keempat. Keterampilan khusus, ini mampu menyusun supervisi dan di bawah supervisi dengan menginterpretasi laporan keuangan sederhana maupun laporan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini sederhana ya. Kemudian capaian pembelajaran, ya tentunya keterkaitan dengan tujuan pembelajaran, capaiannya harus mampu. Deskripsi pengantar akuntansi 2. Nah, ini pengantar akuntansi 2 membahas prinsip akuntansi, kemudian ada investment, kemudian accounting for corporation, kemudian leasing, revenue, dan laporan keuangan. Nah, ini pembahasan secara garis besar. Kita lanjut. Ini komponen dan persentase penilaian. Nah, ini juga perlu teman-teman perhatikan bahwa berapa persen sih nilai-nilai yang kita lakukan dalam perkuliahan. Perkuliahan itu 1 minggu, ya. Perkuliahan 1 minggu, artinya yang saat ini diberlakukan di Unsia, perkuliahan dibuka di hari Rabu, ditutup di hari Minggu, ya. Walaupun secara jadwal itu ada yang jadwalnya hari Senin, hari Selasa, tapi karena kita kaitannya dengan pelaporan, sehingga di jadwal memang tertulis hari Senin, tapi nanti dimulai perkuliahan itu hari Rabu dan tutupnya di hari Minggu pukul 23.59 atau jam 24 lah, jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Itu. Ketika sudah tutup, ya udah selesai perkuliahan untuk minggu tersebut tiap-tiap mata kuliah. Gimana Pak kalau saya bisanya bukanya di hari Minggu saja gitu? Ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting pada saat dibuka itu sudah terbaca di LMS.
teman-teman kerja full, nggak sempat megang HP, bisanya hari Minggu, nggak masalah. Itu masih bisa dikondisikan gitu. Kemudian ketika sudah tutup ya selesai. Kemudian di sini ada terdiri dari tugas 1, tugas 2. Di tiap tugas 1 dan tugas 2 ini adanya itu di tiap-tiap pekan atau tiap-tiap minggu. Di hari biasanya dimunculkan untuk tugas 1 dan 2 itu sorry. Tugas 1 dan 2 itu munculnya di 1 itu di sebelum UTS, kemudian tugas 2 itu munculnya dikumpulkan itu sebelum UAS. Jadi tugas 1 itu melengkapi nilai UAS. Nilainya 15%. Jadi tugas 1 itu hanya 1 kali sebelum UTS. Tugas 2 hanya 1 kali sebelum UAS. Oke. Kemudian kuis. Kuis itu baru yang tadi yang saya jelaskan. Kuis itu akan muncul di tiap-tiap pekan atau tiap minggu. Biasanya antara hari Rabu dan Kamis gitu. Dia akan muncul. Kuis bentuknya bisa esai, bisa pilihan ganda atau multiple choice, atau juga bisa kasus, soal kasus. Nanti bagaimana pembahasan tentang materinya. Kemudian ada UTS. UTS itu poinnya 30%. Kemudian UAS juga sama 30%. Bentuk soalnya juga sama, bisa saja diskusi, bisa saja pilihan ganda, kemudian bisa juga kasus. Kemudian ada kehadiran 10%. 10% itu diambil secara otomatis. Secara otomatis yang kerekam oleh LMS. Nah, ini yang nggak bisa dinego karena itu terekam secara otomatis di LMS. Itu untuk komponen penilaian. Selanjutnya kita bisa lihat media pembelajaran yang digunakan LMS atau Learning Management System. Kemudian modus pembelajaran online, diskusi online, dan video conference. Online ya menggunakan LMS, diskusi online bisa melalui media chat, kemudian video conference seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian proporsi pertemuan. Total pertemuan ada 16 minggu. 16 minggu, 14 kali online, 14 itu 1 kali itu UTS, 1 kali UAS. Berarti yang membahas materi itu totalnya ada 14 kali. Ya, ini umum lah. Nah, ini rancangan RPS secara keseluruhan untuk pelaksanaan dalam 1 semester. Ini nanti saya bisa lampirkan di dalam chat di bawah video pembelajaran untuk hari ini. Ini nggak perlu saya bahas. Kemudian komponen penilaian sikap dan perilaku. Nah, ini sikap, komponen ini memiliki poin sebesar 10%. Nah, ini dasarnya dari mana untuk menilainya? Dari kehadiran tatap muka selama di kelas. Nah, ini tatap muka artinya keaktifan dalam LMS. Kemudian tugas, selama 1 semester mahasiswa wajib memberikan tugas minimal sejumlah 2. Tugas terdiri dari tugas 1, tugas kelompok, maupun tugas mandiri. Ini hampir sama dengan yang tadi. Komponen keseluruhan tugas memiliki poin 30%. Selanjutnya UTS. Nah, UTS dilakukan minggu ke-8. Minggu ke-8 berarti minggu ke-7 sudah kita persiapkan untuk menghadapi minggu ke-8 untuk pembahasan menghadapi soal UTS. Kemudian poinnya 30%. Kemudian UAS itu dilakukan di minggu ke-16. Jadi di minggu ke-15 sudah siap-siap menghadapi pertemuan untuk UAS. Nah, poinnya juga sama 15%. Kemudian grade untuk penilaian, di sini ada angka A, ya ini bisa sederhana ya, bisa dilihat dengan sendiri, nggak terlalu dipermasalahkan. Kalau ada pertanyaan teman-teman silakan ditanya sambil berjalan.
Silakan ada pertanyaan atau Abdul tanya, berdiskusi boleh, silakan. kalau soal buku pendamping pembelajaran itu yang digunakan apa saja ya? Gimana Pak? Maaf, suaranya terputus. Bapak Kalau- Dendika. Kalau buku pendamping pembelajaran yang digunakan apa saja? Oh iya. Kalau buku saya di Universitas Cyber Asia, buku utama yang digunakan itu kalau pengantar akuntansi itu Wigan Kyoso ya. Jadi teman-teman bisa cari mau versi bahasa Inggris boleh, versi bahasa Indonesia juga boleh. Di dalam RPS juga sumber bukunya juga ada. Nanti setelah saya kirim filenya, teman-teman bisa lihat buku yang jadi referensi. Ya Pak Dendika, Pak Dinka. Pak Dinka dari mana Pak Dinka? Dari Jogja. Dari Jogja. Iya. Oh iya, tadi kok Bapak sekarang Yang jadi Ibu? tadi, Pak, yang tadi nanya Pak Anas, Pak. Oh, yang tadi nanya Pak Anas. Iya, Pak maaf, Anas. maaf. Oh, kalau Dinka ini perempuan ya? Maaf. Pak Anas. Terima kasih Pak Anas. Kalau Pak Dai, dari mana Pak Dai? Saya tinggal di Depok, Pak. Tinggal di Depok, nggak jauh dari saya. Saya Saya di Pasar Rebo. Oh, Pasar Rebo. Iya. Ya, saya bekerja di Beji Depok, tinggal di Beji Depok. Oh, Beji belakang UI situ ya? Iya. Betul. Nggak jauh dari Unsia, mah dekat. Kalau Mas Hendra yang dari tadi cukup serius. Mas Hendra, dari mana Mas? Ya, oke. Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Memang domisili Banyuwangi ya? Di Bali sih, Pak. Kerja di Waduh. Bali. Jadi sekarang live dari Bali ya? Betul. Wah, luar biasa. Saya belum pernah nih mampir ke Bali nih. Kalau kembali ke rumah udah sering kembali. Oh, itu kembali, Pak. Kemudian itu ada, saya sambil sapa satu-satu lah. Saya stop screen dulu biar muncul videonya agak banyakan. Nah, ada Mbak Halifah. Nah, Mbak Halifah dari mana Mbak? Dari Palopo, Pak. Sulawesi Selatan. Palopo, Sulawesi. Ya. Ada itu si Devita kalau nggak salah dari Sulawesi itu. Kenal nggak itu? Nggak kenal ya? Nggak kenal. Nggak kenal. Sama dari Sulawesi juga dia, Devita itu. Dia sekarang semester genap dia jatuhnya. Kalau Ibu Nur Hasanah, dari mana Ibu? Nur Hasanah T. Wah, sepertinya Gangguan. tidak terdengar suara saya. Kalimantan kalau nggak salah, Pak. Beliau Kalimantan? kalau nggak salah. Oh, Sempat di grup, kenalan di grup. oh iya. Saya juga lupa ya, kelewatan. Ini grup itu ada yang mungkin kebanyakan ya, banyak grup. Saya juga ngerasa banyak sekali grup itu, tapi ya kebutuhan memang gitu. Nanti ada grup sendiri khusus mata kuliah pengantar akuntansi. Pasti teman-teman lebih banyak lagi. Karena tiap-tiap mata kuliah kan pasti biasanya bikin grup sendiri gitu. Ya. Jadi ya mempermudah aja karena biar ada notifikasinya kalau di grup kan setidaknya yang paling sering kita buka saat ini ya WhatsApp. Itu yang paling sering. Gitu. Jadi kalau LMS ini ya kalau lagi iseng baru kebuka gitu, senggang waktunya gitu. Kalau ada mau yang bertanya silakan. Kalau Pak Dai di bidang apa Pak Dai kerjanya? Saya di Yayasan Sekolah Islam Terpadu. Oh, sekolah Di Islam staf Terpadu. keuangannya. Oh iya. Sekolah Dulu sempat Sekolah Islam Terpadu Mulkuro. Mulkuro Depok.
Iya. Itu berarti Tempat, Hah? pesantren ya Pak ya? Enggak sih. Islam terpadu biasanya sekolah Islam terpadu. Enggak, Kayak tingkatannya tingkat dasar, menengah atau TK, SD, SMP. TK, Oh TK, iya. SD, SMP. Iya. TK, SD, SMP. Di Depok sih ya. Kalau agak ke Jakarta Ya, saya juga. Anak saya yang pertama itu sudah harus masuk SD tahun ini. Jadi saya bisa lagi iya. nyari referensi sekolah sebenarnya. Bu Nur Hasanah sudah bisa merespon? Belum ada suaranya nih Bu Nur Hasanah. Yang lain barangkali yang memperkenalkan diri. Banyak kamera yang ditutup. Mungkin lagi beraktivitas. Suci Fitriani. Baru nongol nih. Dari mana Suci? Dari Pak. Dari Depok. Depok, tetangganya Pak Dai. Iya, halo Pak Dai. Iya, Depoknya luas ya, di mana Depok? Oh, Depoknya mana, Bu Mbak Suci? Mbak apa Ibu nih? Mbak aja. Mbak aja. Mbak Suci Depoknya mana kata Pak Dai? Jati Jajar. Jati Jajar. Lumayan kalau dari sini. Oh iya, untuk ketua kelas apa sudah ada ketentuan? Sudah. Panas ya. Oh, udah ada. Panas. Pak Anas yang mana ya Pak Anas? Saya. Nah itu. Pak Anas. Belum bisa tampilin wajahnya Pak Anas. Biasanya yang paling sering nanti komunikasi itu ketua kelas biasanya. Ketua kelas ngomongin dosen, ngingetin temennya. Ya mudah-mudahan Pak Anas ya sehat terus lah. Jadi bisa ikut membantu teman-temannya memberi semangat. Jadi jangan sampai Pak Anas, wah ini akhirnya Aldino, akhirnya dia nongol. Pak Anas, salam kenal Pak Anas Helmi. Dari mana Pak Anas tadi? Saya dari Bojonegoro, Jawa Timur. Waduh, ini langsung dari sana ya Pak ya? Ya. Selamat Asli. bergabung di Universitas Tapi lahirnya- Siber Asia. Ya, tapi lahirnya di Lamongan dekat ini Jawa Timur juga. Oh iya, saya nggak paham sih daerah Jawa sebenarnya karena basic saya orang Sumatera. Oh iya. Jadi nggak paham sebenarnya gitu. Dapat istri Asli, orang Pak. Jakarta. Jadi Pak Abdu asli Sumatera Pak Abdu? asli Sumatera. Saya dari Lampung. Kalau lihat dari CV-nya, saya asli dari Lampung. Karena Sumatera. banyak juga yang punya kesumaan kan di sana kan? Iya. Iya. Tapi asli ya berarti ya? Saya asli. Kalau di Sumatera, di Lampung khususnya banyak orang Jawa juga. Tapi Ya. saya asli dari kakek buyut itu Di sana ya? turunan Lampung. Gitu. Ibu Widya, Mbak Widya baru nongol. Widya Fitri Hatini. Dari mana Bu Widya? Asalnya dari mana? Tadi ada SN. Nih, alhamdulillah 35. Ini perdana. Jadi Halo. alhamdulillah. Ya Bapak mohon maaf tadi saya dipanggil atasan saya dulu. Oh Jadi iya, nggak apa-apa. Iya. Ya mohon maaf Pak. Lagi sambil bekerja di mana ini, Bu Widya? Saya kerja di PT Tripolimer Mulia Persada daerah Tangerang Pak. Tangerang. Iya. Iya, sambil bekerja ya, masih bisa tapi ya, Iya. nggak jadi Iya. masalah. Nih, Bu Sherlira, Iya, Mbak, dari mana Mbak? dari Medan. Dari Medan, langsung dari Medan. Enggak sih, masuk dalamnya lagi sih. Enggak, artinya tinggal di Medan untuk saat ini. Di desa sih, desa. Oh iya. Ada Bu Bunga itu asli orang Medan, dari Medan itu. Sorry nih, bukan dari Medan, dari Padang. Salah.
Bu Nur Siregar, Kaprodi kita yang dari Medan. Ya, gitu. Ya, mudah-mudahan nggak ada kendala sinyal ya, karena waktunya cukup banyak. Ya, jadi sengaja saya ambil waktu untuk pikonnya itu, ambil tengah-tengah sebenarnya. Di akhir waktu Indonesia Barat, kemudian di waktu Indonesia Timur atau itu nggak terlalu jauh gitu. Kalau di Jakarta itu jam 8 malam, itu di Sulawesi atau di Papua sana bisa saja waktunya udah jam 10. Jadi kalau kita mulai jam 8, dia mulai jam 10. Berakhirnya bisa jam 12. Itu yang saya pikirkan. Gitu. Makanya saya ambil tengah-tengah di akhir waktu Indonesia Barat gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada masalah. Atau memang ada masukan dari teman-teman, silahkan memberikan masukan. Bagusnya seperti apa kita pikon ini seperti itu. Biar lebih aktif gitu. Ini kan kita ada 60 mahasiswa. Tetapi yang hadir saat ini ada 36. Gitu. Jadi pada saat kuliah ke depan harapan saya kita membuat kelompok diskusi. Kalau 60 itu dibagi, ini satu pertemuan sudah terpakai. Berarti tinggal 13 pertemuan. Seperti itu. Kalau kita 60 dibagi 13, tengah dong temunya. Ada yang 7, ada yang 8. Oke, ada yang 5, ada yang 6. Seperti itu. Mungkin nanti dari ketua kelas bisa didiskusikan pembagian kelompoknya. Caranya biar tidak setiap ada dosen bagi kelompok, bikin kelompok permanen. Gitu. Jadi kalau udah jadi kelompok, biasanya tiap dosen itu nanti tugasnya per kelompok gitu. Sudah ada kelompoknya, jadi nggak tiap saat membagi kelompok. Nanti Pak Anas ya bisa diakomodir nanti. Baik, untuk pembahasan tiap-tiap pertemuan kita gunakan untuk diskusi. Jadi sistemnya kita waktunya kurang lebih 50 menit. Ya nanti separuh waktu saya pakai untuk presentasi terlebih dahulu. Separuh waktu kita gunakan untuk diskusi kelompok. Nanti tiap-tiap kelompok, tiap pertemuan menyampaikan materi. Nanti saya lampirkan ya pembagian tugas materinya. Tiap-tiap kelompok menyempatkan diskusi biar lebih aktif. Ya. Terus nanti kita pakai sistem diskusi. Nanti tiap-tiap kelompok melempar pertanyaan kepada tiap kelompok lainnya. Sehingga kelompok lainnya melempar lagi ke kelompok berikutnya, begitu seterusnya. Jadi semua kelompok kebagian pertanyaan dan setiap kelompok kebagian memberikan pertanyaan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan lebih semangat teman-teman kuliah, tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan untuk sistem perkuliahan. Jadi ada teman-teman itu ada setiap mahasiswa itu diberikan namanya dosen pembimbing akademik. Ya, saya itu kalau nggak salah menerima sekitar 60 bagi saya, mahasiswa saya. Jadi pertama komunikasi itu harus ke dosen pembimbing akademik terlalu. Kalau ada kendala coba dihubungin dosen akademiknya di WA, mau nanya kendalanya apa gitu. Jadi baru dari dosen pembimbing akademik mau bercerita kendala perkuliahan atau kendala lainnya, silakan, nggak jadi masalah. Itu memang peruntukan dosen
pembimbing itu atau pembimbing akademik itu untuk mendampingi teman-teman dalam perkuliahan, karena kita basicnya online ini, jadi barangkali masalah jaringan atau masalah termasuk masalah pribadi barangkali ya, kalaupun tidak bisa memberikan solusi, minimal orang yang mampu mendengarkan curhatan atau cerita. Bukan begitu Pak Dai? Ya, kalau bercerita kayaknya sama Pak Dai lebih bisa memberikan solusi. Ada teman-teman yang lain yang mau bertanya? Sherlira. Tadi udah ya, Sherlira? Udah. Udah. Tuh mau Yang konfirmasi baru lagi Ya, Pak Anas. untuk kelompok tadi pembagiannya berarti 3 kelompok. Bagian kelompok jumlah kelompoknya berapa? 13 kelompok dengan anggota itu 8 atau 5 gitu. Ya, diatur aja Pak Anas, silakan dibagi. Kan kita ada 60. Kemudian pertemuan kita ke depan ada 13 karena satu